Kecewa hasil pengumuman CPNS Formasi 2018, ratusan masyarakat melakukan pengerusakan dan pembakaran kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom, Papua. Kantor Dinas Tenaga Kerja dibakar pada saat sore hari ini. Kabupaten Kerom. Inilah kondisi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom, Jayapura yang dibakar massa pada Kamis sore kemarin. Batu banyak sekali. Aksi perusakan dan pembakaran ini berawal dari hasil pengumuman tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS Formasi 2018 Kabupaten Kerom. Perusakan dan pembakaran itu berawal ketika masyarakat yang berjumlah 250 orang melakukan aksi ketidakpuasan hasil CPNS Formasi tahun 2018 di kantor Bupati Kerom. Massa yang kecewa kemudian melempari kantor Bupati menggunakan batu dan membakar kantor Dinas Ketenagakerjaan dan kantor pemberdayaan masyarakat kampung. Telah terjadi pembakaran kantor tenaga kerja di Kabupaten Kerom pasca pengumuman CPNS tahun 2019. Jadi kita sayangkan pengumuman tadi melalui online. Pasca pengumuman itulah terjadi pembakaran dan pengerusakan. Memang sudah disiapkan anggota pengamanan sekitar 1 kompi di sana. Namun massa yang datang dari beberapa distrik yang ada di Kabupaten Kerom yang merasa tidak puas, 3 orang diamankan untuk memberi keterangan karena yang bersangkutan ada sekitar 3 kaki. Hingga saat ini, situasi sudah dapat dikendalikan oleh aparat keamanan. Dari peristiwa ini, 3 orang diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kantor pemerintahan Kabupaten Kerom, Jayapura, Papua, kami ajak Anda terhubung dan juga berbincang langsung dengan Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Selamat siang, Pak Kamal. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Kamal, saat ini kondisi di kantor Dinas Tenaga Kerja yang sempat mengalami atau menjadi korban dari pengerusakan dan pembakaran massa seperti apa, Pak? Alhamdulillah situasi di Kabupaten Kerom sejak pagi menjelang siang ini sudah cukup kondusif, meskipun tadi pagi warga ketika menjelang matahari terbit itu masih melakukan blokade beberapa jalan, harus jalan terang, kemudian melakukan pembakaran barang-barang seperti kayu dan ban, terus kemudian melakukan negosiasi oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan karena sudah ada BKO sejak kemarin sore menjelang malam dari Polda Papua baik Sabara maupun Brimob. Jadi kekuatan sudah semakin cukup memadai sehingga tadi pagi setelah melakukan negosiasi untuk segera membubarkan diri, namun beberapa warga masyarakat tetap masih mengotot dan kemudian melakukan upaya untuk melakukan pembubaran terhadap para warga masyarakat yang blokade jalan. Jadi kalau situasi alhamdulillah saat ini sudah kondusif. Baik. Pak Kamal, ini yang menjadi pemicu sehingga meledak, maksudnya tercetuslah perusakan hingga pembakaran ini apa, Pak? Ya, karena disebabkan kemarin pengumuman daripada CPNS di Kabupaten Kerom baru diumumkan kemarin, sehingga melalui online, terus kemudian karena komunikasi ini kan mudah dilakukan melalui WA dan melalui grup ataupun SMS, sehingga masa ini datang dari beberapa distrik yang merasa kecewa atas hasil seleksi, ya, terus kemudian mereka melakukan pengerusakan dan pembakaran. Jadi kawasan perkantoran itu tidak jauh dari kawasan kantor bupati. Jadi kalau 2 kantor ini masih menjadi kawasan kantor bupati. Adakah kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak Kamal, atas peristiwa ini? Jadi kemarin atas kejadian ini
yang sudah diamankan 4 orang, 3 orang sudah dijadikan tersangka karena 3 orang sudah mereka yang melakukan pengerusakan dan provokasi ketika terjadi pengerusakan dan pembakaran kemarin. Jadi kemarin diamankan 3 dan saat ini sesuai dengan keterangan Kapolres sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan tadi pagi ketika lakukan pembubaran ada beberapa warga yang masih juga ngotot untuk tidak mau bubar karena ini kan fasilitas jalan yang notabene digunakan oleh seluruh warga masyarakat baik yang ada di Kerom maupun yang ada di luar Kerom, sehingga tadi pagi kita upaya paksa untuk melakukan pembubaran, dan tadi pagi dia tangkap 1 lagi saat ini lagi masih melakukan pemeriksaan. Pak, apakah sudah ini kan berdasarkan dari ketidakpuasan dari para calon CPNS seperti itu ya, apakah ditemukan adanya kesalahan prosedur dari penerimaan CPNS tersebut sampai saat ini, Pak? Jadi sampai saat ini masih didalami oleh rekan-rekan penyidik dari Polres maupun yang di backup dari Krim dari Polda Papua terkait proses penerimaan itu sendiri. Namun demikian yang paling penting adalah bagaimana situasi Kamtipmas ini di Kerom secara kondusif, karena tentu Kerom ini salah satu daerah lintasan yang notabene bisa menghambat proses aktivitas masyarakat di sekitar Kerom. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal sudah bergabung dan juga berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak.